Hai teman-teman, dengan Dimas Yuliarto di sini. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kepemimpinan dapat dilakukan dengan mengembangkan kecerdasan emosional. Langkah pertama adalah dengan memahami kekuatan dan kelemahan kita terlebih dahulu dan selanjutnya mengetahui tipe-tipe kolega kita serta memahami sifat kepribadiannya. Beberapa video ini bertujuan menyampaikan penjelasan bahwa dengan mengetahui tipe-tipe kolega dapat membantu kita sebagai pemimpin untuk memahami bagaimana mereka termotivasi dan bagaimana cara terbaik untuk bekerja dengan mereka, sehingga akan bermanfaat bagi individu, tim, dan perusahaan secara keseluruhan. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya semua hari ini? Baik-baik aja nih. Biasa, lagi santai aja. Santai? Kita kan punya banyak pekerjaan hari ini. Lo kan udah lihat jadwalnya. Iya, gue udah lihat. Kayaknya sibuk banget nih hari ini. Gue tuh harus menyiapkan mental untuk pertemuan nanti. Semangat dong. Rapat bisa produktif kalau lo bisa berinteraksi sama semua orang. Itu yang bagian terbaik. Ya, gue gak keberatan sih sama rapatnya. Cuma gue tuh gimana ya, lebih suka kerja sendiri gitu. Kayak lebih nyaman, lebih tenang, lebih fokus. Cukup baik. Tapi harus gabung sama kita-kita. Karena ini saatnya kesempatan buat kita bersantai. Dan kita ketawa bareng. Gue tuh ya, nemuin energi gue dalam ketenangan. Gue males ya rame-rame gitu. Capek. Nanti gue pikirin deh ya. Nggak mau rame-rame. Lo tuh harus healing, harus recharge. Itu baik buat jiwa lo. Aduh, gue tuh nemuin energi gue tuh dalam keadaan yang tenang dan damai. Tapi yaudah deh, nanti sore gue gabung ya. Oke, terserah lo. Tapi kalau berubah pikiran, ntar kita ketemu dong istirahat. Kan lebih bagus kalau semua orang kumpul. Oke. Thanks ya udah pengertian. Yaudah deh, sekarang kita kerjain dulu tugas kita hari ini. Di situ nanti sore kita kumpul deh. Video tadi merupakan percakapan antara ekstrovert dan introvert di kantor yang menciptakan gambaran yang jelas tentang perbedaan gaya komunikasi dan preferensi sosial di lingkungan kerja. Kita melihat dari penerimaan perbedaan. Sang introvert tampaknya dengan sopan dan tegas mengekspresikan preferensinya untuk lingkungan yang lebih tenang. Ini menciptakan pemahaman antara kedua pihak tentang perbedaan kepribadian. Kemudian, terkait dengan ajakan dan penolakan. Ekstrovert mencoba mengajak introvert untuk bergabung dalam kegiatan sosial, tetapi introvert dengan jelas menyatakan preferensinya untuk ketenangan. Ini menciptakan ruang untuk kepribadian keduanya tanpa membuat salah satu pihak merasa tertekan. Hai Sel, aku udah ninjau nih terkait data dari proyek baru. Dan kayaknya menurutku kita harus fokus untuk menyederhanakan proses demi efisiensi. Oh, aku sebenarnya mikirin sih gimana perasaan tim waktu proyek berlangsung. Aku percaya juga kita harus pertimbangin emosi sama pengalaman mereka. Emosi emang penting, tapi kan tujuan utama kita adalah untuk memenuhi tujuan proyek. Efisiensi ini akan membantu kita untuk mencapainya. Aku paham, tapi kalau tim nggak senang, itu bisa ngaruh di kerjaan mereka. Kita harus menemukan keseimbangan antara efisiensi dan kesejahteraan tim. Tapi Sel, kesejahteraan itu kan sifatnya subjektif. Aku sih usul ya, kita mending membuat survei untuk mengumpulkan data tentang kepuasan tim dan menggunakannya untuk membuat keputusan berdasarkan data. Survei itu ide bagus, tapi jangan lupa perhatiin masalah individu dan komunikasi yang terbuka. Lingkungan kerja yang positif itu penting loh. Aku setuju sih bahwa sebenarnya komunikasi itu penting, tapi kita juga harus fokus pada fakta dan angka untuk dapat membuat keputusan objektif yang bermanfaat bagi keseluruhan proyek. Iya, aku paham akan kebutuhan data. Tapi kita nggak bisa ngeremehin kekuatan motivasi tim. Hal itu berdampak secara signifikan loh terhadap keberhasilan proyek. Tapi Sel, motivasi itu kan sesuatu yang tidak berwujud dan sangat sulit untuk diukur. Kita itu butuh bukti nyata untuk memastikan bahwa keputusan kita itu didasarkan pada dasar yang kuat. Bener, tapi kita nggak bisa loh abaikan unsur manusia. Jangan sampai kita ngelupain orang-orang yang udah bikin proyek kita sukses. Kesejahteraan mereka tuh investasi buat kita.
Aku menghargai perspektif kamu, tapi kita tuh harus cari cara untuk menggabungkan keputusan berdasarkan data dan pertimbangan emosi tim. Dengan begitu, kita bisa mencapai pendekatan yang seimbang. Setuju. Nemuin keseimbangan itu akan bikin tempat kerja kita efisien, lingkungan yang positif, dan nyenengin banyak orang. Video tadi merupakan percakapan antara thinking dan feeling di kantor yang mencerminkan perbedaan dalam pendekatan analitis dan emosional terhadap pengambilan keputusan. Sekarang kita melihat dari sisi pendekatan logis versus emosional. Sang thinking menekankan pada fakta dan data, sedangkan sang feeling membawa elemen emosional dan perhatian terhadap pengalaman tim. Ini menciptakan perbedaan dalam perspektif. Nah, kalau kita melihat dari pentingnya keselarasan, meskipun ada perbedaan, kedua pihak mencoba mencari titik temu dengan mengakui pentingnya keselarasan antara keputusan berbasis data dan dampak emosional pada tim. Coba kita lihat lagi mengenai keberlanjutan keputusan. Sang thinking menyoroti pentingnya keberlanjutan keputusan, sementara sang feeling menekankan kebutuhan untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan tim. Kori, dalam rangka mencapai target tenggat waktu, kita buat jadwal kerja yang terstruktur yuk. Aku sudah menyiapkan beberapa rencana detail yang bisa kita ikutin. Menurutku ini akan membantu kita untuk tetap fokus dan terorganisir selama proyek ini. Aku setuju sama kamu, tapi gimana kalau kita juga mempertimbangkan ide-ide baru yang mungkin akan muncul di tengah jalan? Mungkin ada cara baru untuk melakukan beberapa langkah atau peningkatan yang nggak terpikirkan sebelumnya. Fleksibilitas itu bisa membantu kita untuk menemukan peluang-peluang tak terduga. Aku paham bahwa fleksibilitas itu penting, tapi dengan memiliki jadwal yang ketat, kita harus memastikan bahwa kita tidak kehilangan fokus dan tetap mencapai target kita. Menurutku, kita harus tetap berpegang teguh pada rencana awal, dan jika ada perubahan signifikan, kita bisa mempertimbangkan untuk kita revisi. Oke, aku setuju. Tapi gimana kalau di tengah jalan tiba-tiba kita menemukan rintangan yang tidak terduga? Mungkin kita bisa coba membuat beberapa skenario cadangan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Aku setuju sih. Kita juga bisa menyusun beberapa skenario cadangan untuk merespon perubahan yang mungkin terjadi. Tapi kita tetap harus berusaha juga agar semuanya berjalan sesuai rencana semaksimal mungkin. Video tadi merupakan percakapan di kantor antara judging dan perceiving, mencerminkan dinamika yang umum terjadi antara individu dengan kecenderungan judging dan perceiving. Sekarang kita lihat dari sisi keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Dari sisi positifnya, percakapan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan untuk memiliki rencana yang terstruktur, itu dari sisi judging, dan fleksibilitas terhadap perubahan, itu dari sisi perceiving. Rekomendasinya adalah terdapat usaha untuk menggabungkan elemen-elemen dari kedua kecenderungan tersebut, seperti membuat rencana awal tetapi juga mempertimbangkan skenario cadangan. Teman-teman, kesimpulan dari video-video tadi itu adalah untuk mengetahui tipe-tipe kolega kita yang dapat membantu kita sebagai pemimpin untuk memahami bagaimana mereka termotivasi dan bagaimana cara terbaik untuk bekerja dengan mereka. Sebagai contoh, jika kita mengalami permasalahan dengan anggota kelompok yang melewati tenggat waktu atau terlambat menghadiri rapat dengan mengetahui bahwa dia adalah seorang persever, membantu kita memahami bahwa tindakannya tidak dimaksudkan untuk bersifat tidak sopan atau tidak hormat. Kita kemudian dapat mendekati perilaku tersebut sebagai masalah kinerja dan memberikan umpan balik dan mungkin pelatihan tentang pentingnya manajemen waktu yang lebih baik. Hal ini mungkin tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Namun, jika individu tersebut berkinerja baik, kita berutang budi kepadanya dan kepada organisasi kita untuk mengenali sifat kepribadian yang melekat dan merespon dengan tepat untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Untuk tim, kesadaran akan tipe-tipe kepribadian dapat bermanfaat dalam pengaturan tim. Jika kita bekerja dengan sekelompok individu yang tidak berkolaborasi dan tampaknya lebih senang bekerja sendiri-sendiri dalam memecahkan masalah daripada sebagai sebuah tim, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka adalah introvert dan memasangkan mereka untuk tugas-tugas tertentu. Untuk tim virtual, semakin banyak perusahaan yang membentuk tim yang secara geografis beragam, tim virtual ini hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada interaksi tatap muka, sehingga kecerdasan emosional menjadi semakin penting.
Memahami keberadaan orang-orang yang berada dalam tim virtual dapat membantu seorang pemimpin membimbing mereka menuju kesuksesan. Untuk individu, menggunakan profil kepribadian dapat membantu mengembangkan kesadaran diri kita dan memahami cara terbaik untuk berinteraksi dan mengelola orang lain. Sebagai hasilnya, hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan pribadi dan dinamika tim dan bahkan organisasi. Teman-teman, itulah tadi beberapa video yang berisikan materi mengenai increasing self-awareness, khususnya mengenai understanding personality. Semoga materi-materi tersebut dapat membantu teman-teman dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan kita sama-sama sukses.